Tuhan, di mana berkat kesukaanmu, kami masih dapat berkumpul di ruangan kelas kami ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus yang baik, mulai kami akan melakukan tempat kami, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menjadi kuasa, agar kami dapat melakukannya dengan penuh kasih dan hubungan penuh kebijaksanaan agar dapat kami berjalan dengan baik. Demi Tuhan aku, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, di sini kan kita melakukan kunjungan ke panti asuhan Angin. Dan di situ kita akan diberikan tugas yang dimana kita akan memberikan renungan, memberikan bingkisan, dan memberikan makanan kepada anak-anak tersebut. Sela, kalau boleh jujur ya, aku masih capek karena kita sudah melakukan kunjungan minggu lalu. Karena kita harus duduk lagi begini. Jadi saya itu memang capek dan badannya juga besar juga. Ya sudah belum besar, tapi badanku kecil, capek. Terima kasih melangkah, tapi kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya Renita, teman-teman yang di panti asuhan juga butuh perhatian. Mereka sudah banyak tidak memiliki keluarga. Iya, kan kita juga dipanggil untuk menunjukkan kasih. Ingat firman Tuhan, kasih itu sabar dan murah hati. Kenapa itu muncul lagi? Seolah-olah kita tidak punya kasih. Aku hanya mengingatkan kita semua, bukan untuk memuji siapapun. Udah, daripada kita berjuang, kita mulai rapatnya. Kasihmu tiada batas, melebihi langit yang luas. Baik teman-teman, di sini kita mulai ya acara kita. Nah, yang pertama itu kita akan bagi kelompok kita dulu agar kita tahu apa aja tugas-tugas kita. Nah, untuk Asri dan untuk Reni nanti kalian bagian acara kita di sana ya. Mohon bisa untuk semangat mungkin lah gitu. Dan untuk Kak Renita dan untuk Miranda itu kalian itu bagian renungan. Dan untuk Relita dan Deborah itu kalian bagian untuk bingkisan, oke? Nah untuk Nancy dan untuk orang tua kalian bagian umum karena nanti yang kelompok yang ingin dibantu kalian bisa bantu dan kalian nanti bisa keliling-keliling memastikan siapa yang perlu bantuan. Oke? Semuanya sudah jelas? Oke. Sela, kenapa aku harus satu kelompok sama Deborah? Kalian tahu sendiri kan, aku dan Deborah ini sering sekali berbeda pendapat. Apa maksudmu? Kamu mikir aku ini beban? Aku cuma bilang kalau kita ini gampang terlibat konflik. Berarti kamu mengakui kalau kamu itu memang sumber konflik. Hei, jangan balikin ke aku begitu. Deborah, tenang dulu diri kamu. Itu sudah kamu bayangkan loh. Udah. Duduk. Saya mau duduk. Oke, duduk. Saya kan duduk. Teman, firman Tuhan bilang kasih itu tidak mau marah. Yuk kita ingat itu. Mudah bilangnya, sulit melakukannya. Tapi teman-teman, kalau kita tidak mulai dari sini, pelayanan kita apa artinya? Benar, mari mulai ulang dari hati yang lebih sabar. Yesus, kau setia selamanya. Dalam gelap, kau jadi terangku. Reni, gimana kalau kita buat sesi games dan ice breaking? Seru nggak sih? Bener juga sih. Nah, biar lebih lengkapnya lagi, kita juga buat nyanyian. Nah, dan biar lebih serunya lagi, gimana kalau kita buat cerdas cermat Alkitab? Wah, seru ya kalau kerja sama gini. Ada damai. Bener, kasih membuat pekerjaan lebih ringan. Lanjut. Langit yang luas, anugerahmu tak berkesudahan.
Aku pikir kita pakai 1 Korintus 13 aja sebagai dasar renungan fokus kepada kasih tidak berkesudahan. Oh iya, bagus. Karena kita juga harus menjelaskan bahwa kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi melainkan tindakan nyata. Betul, justru di dalam kelompok kita ini kita bisa melihat contohnya. Iya, karena terkadang Tuhan itu mengizinkan konflik itu terjadi supaya kita bisa belajar sabar. Kita buka 1 Korintus 13 yuk. Akhir kasihmu tiada batas. 1 Korintus 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua itu, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Tak berkesudahan, Yesus, kau setia selamanya. Apa kalian butuh bantuan? Tidak, kami sudah selesai. Coba tanya kelompok lain, siapa tahu mereka lebih butuh bantuan. Oke, lanjut dulu ya. Iya, bye-bye. Deborah, itu bungkusannya salah. Seharusnya coklatusnya 1, bukan 2. Kan aku cuma ingin memberi lebih, emang itu salah ya? Ya bukan salah, tapi jadi nggak adil. Nanti kalau kamu bikin 2, ke bungkusan yang lain nggak ada dong. Kenapa kamu selalu mencari-cari kesalahanku? Aku bukan mencari kesalahanmu, aku hanya mau bersikap adil. Satu loh, Deborah, udah cukup. 2 loh. 1. 2 aja. 1, Deborah. Loh, kamu kenapa sih keras sekali nadanya? Karena kamu keras kepala. 2 aja loh. 1, nanti yang lainnya nggak dapat. Kamu bilang 1 ya 1. Apa kalian bebek saja? Tidak, kamu hanya siapa yang selalu disalahkan. Maaf, mungkin aku terlalu keras. Ya udah, kalian lanjut aja lagi ya. Astri, Reni, mungkin waktu kita untuk berdiskusi sudah selesai. Mari kita kembali ke ruang rapat. Miranda dan Celita, sepertinya sudah selesai. Waktunya kita kembali ke ruang rapat. Baiklah. Langit yang luas, anugerahmu tak berkesudahan. Teman-teman, saya perhatikan pekerjaan kita ini penuh dengan ketegangan. Kita mempersiapkan pelayanan kita ini, yaitu kasih. Tapi kenapa kita sendiri tidak bisa mengasihi sesama kita? Ku tinggikan namamu, ku nyanyikan puji. Nah teman-teman, menurut saya kita perlu berhenti. Dan kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Pelita. Silakan Pelita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Aku sadar, aku mudah tersinggung. Aku hanya belum bisa belajar untuk sabar. Aku juga, aku selalu terburu-buru dan mudah marah dan mengatur. Maafkan nanti ya Deborah.
Maaf untuk semuanya. setia selamanya. Inilah makna pelayanan kawan-kawan. Tuhan membentuk karakter kita dulu, baru kita bisa melayani orang lain dan saling mengasihi. Kasih tidak hanya diucapkan, tapi kasih juga harus dilakukan. Dan Tuhan mau kita mulai dari sesama kita. Ya udah, mari teman-teman kita lanjut pekerjaan kita dengan hati yang sudah lembut. Setuju, hati yang baru, semangat yang baru. Saat ku lemah, kau kuatkanku. Tak pernah sekalipun kau tinggalkanku. Kasihmu nyata selamanya. Kasihmu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerahmu tak berkesudahan. Yesus, kau setia selamanya. Saya bangga kepada kalian. Beginilah pekerjaan kalau dikerjakan dengan kasih. Maka pekerjaan itu akan damai dan ringan dikerjakan untuk dapat lebih baik lagi. Baiklah teman-teman, apakah setiap kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik? Iya, titik acaranya siap. Dan kisahnya kalian juga udah selesai. Renungan kami juga sudah selesai dan sudah siap dibacakan. Dan semangat kita juga sudah siap. Selamat. Teman-teman, terima kasih. Di sini kita belajar sesuatu yang sangat penting, di mana kasih bukan hanya kata, tapi kasih adalah tindakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Kasih itu tidak pemarah, Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. kasih itu menutupi segalanya. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih menanggung segala sesuatu. Dan kasih tidak berkesudahan. Kasih
Inilah tema kita hari ini, kasih dalam tindakan, biarlah Tuhan memakai kita menjadi seluruh umatnya. Saat ku jatuh, kau angkat diriku.